Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan Buddha dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah mengutus malaikatnya untuk menemani kita dan mendampingi kita agar kita selalu hidup di dalam ketekunan dan kesetiaan pada rencana Allah dan bukan pada rencana kita sendiri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami di setiap persiaran hidup kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami tetap selalu pada jalan yang benar, sebagaimana Engkau tunjukkan kepada kami, melalui malaikat pelindung kami dan juga sesama kami. Ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, ketika kita mendengar malaikat pelindung, kita lantas bertanya, apa fungsinya? Kenapa gereja mengajak kita semua untuk merayakan dalam peringatan wajib para malaikat pelindung? Di dalam kitab Keluaran jelas ditegaskan di sana bahwa janji Tuhan kepada bangsa pilihan yang akan selalu menyertai, mendampingi umatnya yang setia kepadanya. Salah satu bentuk komitmen atau cara Allah mendampingi orang-orang yang setia kepadanya ialah mengutus perpanjangannya yang kita kenal dengan malaikat pelindung. Gereja mengingatkan kita semua untuk terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang mau dibimbing, yang mau dituntun. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Keluaran, bangsa terpilih selalu menang di dalam pertempuran, selalu berhasil di dalam perjalanan panjangnya karena mereka dengan tekun, setia, dan taat mengikuti malaikat pelindung yang membimbing mereka dan berjalan di depan mereka. Ketika mereka setia dan taat serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat pelindung mereka, mereka selamat sampai tujuan, bahkan memperoleh kemenangan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah kita selalu setia dengan bimbingan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat pelindung? Apakah kita mendengarkan suara hati kita ketika kita memutuskan segala sesuatu di dalam persiaran hidup kita? Seringkali kita justru mendahulukan apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita memuaskan meskipun itu sifatnya sementara. Bahkan kita memperjuangkan apa yang memuaskan pikiran kita dan nafsu kita, entah dalam bentuk jabatan, entah dalam bentuk kekerasan simbolik, entah dalam bentuk yang seolah-olah suci dan rohani dengan alasan supaya menjadi lebih nyaman. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Hari ini kita diajak dalam Injil Matius oleh Yesus untuk belajar melihat dari pribadi seorang anak kecil. Kenapa Yesus mengajak kita semua untuk belajar kepada seorang anak kecil? Ia mengajarkan bagaimana kerajaan surgawi itu adalah milik anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak-anak kecil ini adalah anak-anak yang suci, polos, rendah hati. Ada totalitas di sana. Ada totalitas penyerahan diri. Sebagaimana yang kita tahu, anak kecil selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bahkan ia selalu mempercayakan akan keselamatannya kepada dia yang ia percayai. Ia tidak pernah khawatir akan hari esok. Meskipun ia tidak diperhitungkan di dalam hidup masyarakat,
di dalam hidup sosial ataupun keluarga maupun komunitas, mereka tetap selalu dalam sukacita, selalu mampu berbagi, selalu mampu memaafkan teman-teman mereka. Bahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mereka bisa berjalan bersama, bermain bersama, meskipun sebelumnya bermusuhan. Hal kerajaan surga seumpama ketika kita menerima seorang anak kecil. Artinya apa? Kita harus berani merendahkan diri kita. Sikap rendah hati itulah yang mestinya menjadi prinsip dan keutamaan hidup kita. Bukan menganggap diri rendah, tetapi sikap rendah hati. Bukan menjadi childish atau seperti anak kecil, tetapi menghidupi apa yang ada pada pribadi anak, yaitu sikap yang mudah memaafkan, sikap yang selalu bersyukur, sikap yang totalitas percaya kepada orang yang bisa melindunginya. Kepercayaan, ketaatan, dan ketekunan membawa bangsa pilihan selamat. Di dalam totalitas, ketaatan, dan kepercayaan yang total, anak bertumbuh dan berkembang. Begitu pula jika kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka beranilah kita untuk selalu taat, setia, mengikuti bimbingan malaikat pelindung kita. Belajarlah untuk lebih sering mendengarkan suara hati daripada apa yang kita pikirkan, daripada mengikuti nafsu kita. Tentu setiap keputusan perlu dipikirkan dengan matang-matang. Artinya bagaimana kita memikirkan berdasarkan suara hati kita dan pertimbangan yang bijaksana. Mari kita jadikan hidup kita sebagai sumber sukacita, sebagaimana anak kecil hadir. Di dalam tangisannya ia membawa bahagia, di dalam penderitaannya ia membawa sukacita. Dan ketika kita tekun di dalam menghadapi persoalan hidup dan memenangkannya, maka sukacitalah yang akan diperoleh. Berkat Tuhan melindungi kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan meminta kepada ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dan juga saya, kita semua untuk belajar dari anak kecil yang selalu memiliki sikap totalitas, menyerahkan hidupnya secara total dan tidak setengah-setengah, menjadi pribadi yang berbahagia karena ia mudah mengampuni dan meminta maaf jika salah. Alangkah indahnya jika kita pun mau terus belajar taat setia kepada malaikat pelindung, dan mau belajar serta mudah memaafkan dan minta maaf ketika salah, maka semuanya akan terasa ringan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan jangan takut untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.